Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, bertemu lagi dengan kami dari divisi support. Di sebelah depan saya ada dari technical support. Ya, saya Alif. Saya Heru dari Technical Support Surabaya. Dan saya Farid dari Sales Support Surabaya. Di sini kita akan membahas bab Central Processing Unit atau lebih dikenal biasanya dengan nama CPU. Nah, kita melanjutkan untuk bab yang selanjutnya dari rangkaian podcast kita yang sebelumnya, yaitu input, output, dan alat output itu yang kemarin itu ya Pak. Mungkin bisa dibantu menjelaskan sedikit dari Pak Alif. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi buku pengalaman komputer ini lengkap sekali ya. Kalau di dua video sebelumnya kita sudah membahas alat output, kemudian alat input. Nah sekarang kita bahas mengenai alat pemrosesan. Nah tadi yang disebutkan Mas Farid adalah Central Processing Unit. Nah sebenarnya sesuai namanya tadi ya, Central Processing, jadi pusat pemrosesan. Nah jadi CPU ini dia adalah alat yang mengambil kemudian mengatur ke alat dari input ke alat outputnya. Jadi inputnya apa, outputnya tadi jelas seperti yang kemarin keyboard atau scanner, inputnya barcode, nah kemudian outputnya ke printer. Nah seperti itu yang diatur oleh Central Processing Unit. Mungkin dari ada ya, menurut saya mungkin sederhananya CPU. Kita kan kemarin membahas alat input dan output. Nah kita melupakan satu hal, CPU ya. CPU itu yang memproses data ya semua. Nah, di dalam CPU ini ada berbagai macam komponen, sangat kompleks sekali. Mungkin yang sederhananya prosesor pasti ada. Prosesor itu apa? Untuk mengolah data. Belum lagi nanti ada namanya motherboard ya. Terus RAM dan perangkat pendukung lainnya seperti storage, SSD dan lain-lain. Nah, di CPU ini ada macam-macam ya. Setiap HP pun juga punya CPU ya, Central Processing Unit. Mesin-mesin industri mungkin juga punya CPU juga, Central Processing Unit, dengan berbagai macam merek ya. Mungkin sedikit itu dari saya, silakan nih Pak Farid. Ya, itu tadi seperti di awal mungkin untuk memproses dari data yang diterima oleh alat input, dia diproses dulu untuk datanya oleh CPU ini. Jadi ada bahasa-bahasa algoritma dan lain-lain yang rumit, komputerisasi. Nah ini saya juga masih belajar untuk CPU ini. Dia nanti setelah ada data-data itu diolah, itu nanti seperti yang dijelaskan sama Pak Ali tadi, di alat output itu akan keluar hasil dari alat inputnya tadi. Ya, Pak Ali. iya. Nah kalau kita melihat ya di buku ini dijelaskan ya berbagai macam komponennya. Kalau CPU seperti data kan dia tidak bisa bekerja sendiri aja. Nah dalam CPU sendiri banyak komponen ya. Yang paling utama itu sebenarnya prosesor. Nah, prosesor itu kalau zaman dulu itu materi yang dinamakan motherboard itu lebih besar dari ini. Nah, cuma sekarang lebih compact ya. Nah, terutama yang digunakan di mesin-mesin point of sale itu sudah sebesar ini, nggak perlu besar-besar. Prosesornya sendiri, nah dia ada di tengah sini. Nah, bisa lihat ya, sobat-sobat custom. Jadi dia terintegrasi, tidak bisa dilepas. Nah, di sini ada RAM, kemudian ini ada berbagai alat port ya, port output, mulai dari LPT, VGA, PS2 untuk keyboard itu, nah ada serial dan lain-lain. Ethernet di sini juga terintegrasi. Jadi perkembangannya komputer tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Mulai dari admin, accounting, kemudian apa lagi ya? Mesin kasir, mesin kasir terutama pembayaran semua. Benar betul, apalagi sekarang kita nggak tanpa sadar tiap hari bawa CPU ini. Saya dikantongi, kita bisa apa aja dengan ini alat HP kita ini. Nah, mengenai perkembangannya sendiri, ini CPU modern ya. Kalau yang jadul-jadul itu Kotak kecil ya Pak ya? nah betul ya, kalau zaman itu ya, iya. Zaman berapa ya, tahun 92, 94 wah masih CPU kotak, ada desktop, ada yang tinggi. Kalau zaman sekarang itu server pasti tinggi-tinggi. Karena simpel sekali, bahkan yang terintegrasi ini sudah ada di baliknya sini, sudah touchscreen. Jadi ini motherboard utama, kita lihat layar touchscreen. Nah ini prosesor sendiri yang sekarang apa kayak yang Prosesor mungkin yang kebanyakan dipakai sekarang
mungkin ada saja dua ya, Intel sama AMD ya untuk perangkat komputer ini. Beda lagi kalau perangkat Mac mungkin ada prosesor dari Apple ya, sendiri ya. Mungkin kalau dari HP mungkin kebanyakan dikuasai oleh Snapdragon sama MediaTek ini. Betul. Nah, semuanya iya Snapdragon atau MediaTek ini. Intel atau AMD. Nah, ini masih sebenarnya mereka sama semua, cuma tergantung kebutuhannya. Makanya di ekosistem kita juga menawarkan berbagai macam varian prosesor dan RAM-nya sesuai kebutuhan ke customer juga pastinya. Iya. Jadi harganya cukup terjangkau ya, relatif ya, istilahnya terjangkau dalam arti relatif sesuai kebutuhan pasar yang diperlukan oleh customer. Itu sih Pak, menurut saya sebagian itu. Mungkin ada tambahan dari apa itu? Ya, kalau dalam dunia kerja kita mungkin karena berhubungan dengan alat kasir, CPU itu sangat penting sekali. Mungkin untuk memasukkan aplikasi atau software, nah, itu untuk transaksi, ya itu mungkin nanti pengolahannya mungkin untuk sentralnya ya di CPU tadi. Kalau CPU-nya nggak jalan atau nggak memadai, mungkin tadi seperti dibilang sama Pak Heru juga menyesuaikan kebutuhan pasar yang mungkin ada user yang ingin menyesuaikan lebih kompleks atau yang sederhana ya hardware-nya itu mungkin bisa disesuaikan juga untuk CPU-nya. Jadi sekarang itu simpel sekali karena juga di produk kita ada yang model all in one box itu. Nah, itu kita tinggal tombol, lah itu CPU-nya sudah dibaliknya layar seperti yang dijelaskan sama Pak Alif tadi. Jadi nggak perlu ribet-ribet juga. Kalau dulu butuh banyak perangkat, sekarang CPU sudah nempel semua langsung di layar. Compact, jelas, efisien. Iya, efisien. Oke, mungkin itu dulu ya kita bahas teman-teman ya. Jadi dari sekian tabelnya, terus ada 3 bab ya nggak? Iya. Ada besar dulu Pak ya. Betul. Komponen nanti ada lagi mengenai communication. Komunikasi itu juga masih satu rangkaian dengan komunikasi karena tadi yang apa? Jadi CPU nggak bisa berdiri sendiri, ada komponen pendukung juga. Oke, ini nanti membentuk satu rangkaian ini komputer yang biasa kita pakai. Baik, sekian mungkin dari kami tim support. Ini cukup menarik sekali untuk hari ini. Mungkin ke depan bisa lebih menarik lagi setelah bab-bab yang kemarin Pak ya. Jadi kita melanjutkan rangkaiannya, melengkapi. Jadi ada alurnya dan juga kita belajar bersama untuk sistem di komputer ini. Jadi tidak lepas juga dari kehidupan kita sehari-hari untuk komputer ini. Baik, kami akhiri untuk podcast hari ini. Kita jumpa lagi di sesi yang lain. Semangat pagi! Pagi, luar biasa.